Begini, kalau abang dinggo kemuli cuplis, rumongso awali rumongso menang, tiba imburine kepelis. Masalahnya mereka ini dalam menjalankan roda pemerintahan tren yang dahulu bagaimana ketika legitimasinya ternyata sejalan sama ternyata kita kan akhirnya apa, periode masa mendatang itu seperti tidak ada harapan gitu. Artinya membalik satu kenyataan. Artinya gini Bung Dani, kalau kita membacanya tren itu bagaimana grafik kesesuaian ritme daripada bagaimana grafik itu berjalan. Kalau kita membacanya grafik trennya itu adalah menurun, apa yang dilanjutkan? Apa yang dituntaskan? Ini kan pengaruh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam sebuah podcast jalanan, yaitu Ngobos di Kampung Aclak. Siap. Bung Andi, ngobos itu mungkin dikira orang ngomong-ngomong aja ya. Padahal ada akronim yang menyimpankan sebuah filosofi ya. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Betul. Nah, kalau ngobrolnya itu apa dalam pemikiran positif, pemikiran kritis, saya kira ngobosnya pasti akan menimbulkan suatu inspirasi yang sangat luar biasa Bung Dani ya. Ada temanya ya. Ada temanya. Biasanya hidayah itu lama-kelamaan datang. Begitu hidayah datang, itu teori-teori baru datang. Muncul dengan sendirinya. Bersama asap-asap yang mengepul. Bersama asap yang mengepul dan frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar kita. Karena apapun suasana yang di sekitar kita. Ya, apapun yang kita katakan ya, positif negatifnya itu, maka alam akan menyerap. Kita akan menyerap kekuatan alam itu sendiri. Ya, frekuensi kita ini ya, mulai dari zaman nenek moyang sampai sekarang kan frekuensinya masih ada, Bu. Betul. Dengan orang punya aura positif ataupun aura negatif, ya tentunya juga hal itu akan terserap juga, Bu Dani. Nah, ini sesuai dengan akronim dari Aclak sendiri ya, di Kampung Aclak. Aclak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Jadi tentu saja kita tematikalnya itu bersentuhan dengan berintelektual ya, berintegritas seperti itu. Nah, namun kebiasaan di Kampung Aclak Bu Andi, sebelum kita ngobos, ada kan ngopi bareng, obrolan santai, ngopi, ngolah pikir. Nah, kita ngopi dulu. Nah, ini kopinya ini spesial dari Kampung Aclak. Oh ya, ini rasa Arabica, yang ini Robusta. Arabica, ini Robusta. Tapi yang kita minum ini seruput ya. Ini rasa Robusta, Bang Andi. Ini Robusta ini. Ya, ini cengkirnya kan cengkir antik. Ini khasnya Kampung Aclak ini. Sama morong dari wong Banyuwangi. Ini kayaknya peninggalan mbah-mbah buyut dulu ya. Betul, leluhur ya. Leluhur ini. Wah, mantap Bu Dani. Ya, terasa ini membantu kita berpikir lebih logis, lebih realistis, dan energinya selalu positif, Bang Andi. Boleh juga nih, lain kali pesan Bu Dani. Oh, boleh nanti satu nanti bisa dipesankan nanti ini kan. Kita stok banyak stok. Ini produksi UMKM berarti Bung. UMKM di Kampung Aclak. Ya. Oh, tapi topinya Bung Dani juga menarik ya. Loh, ini topi dari ini titipan dari leluhur juga ini. Oh, siap, topinya. Siap. Ya mohon maaf kalau sudah ilmunya keluar, rambutnya agak memutih di atas ini biasanya begitu. Cangklongnya juga Bung Dani. Cangklong ini spesial nih pemirsa. Siap. Cangklong spesial dari Kampung Aclak ini. Iya. Banyak yang inspiratif dari apa yang Bung Dani buat produk-produk untuk Kampung Aclak. Ya, kita semua bernuansa kearifan lokal lah. Siap. Sebagai khas. Oke, Bung Andi, pada hari Rabu tanggal 27 November, kan baru saja masyarakat Indonesia itu untuk menuangkan aspirasinya lewat sebuah coblosan dalam pemilu kada serentak. Nah, khusus Banyuwangi sekarang nih. Khusus Banyuwangi. Hari Rabu tanggal 27 itu kan pelaksanaannya. Iya, betul. Ada yang menarik ini, Bung Andi. Iya. Pertama, ini di mana ada dua paslon. Paslon pertama itu Ebuk Mujiono. Paslon kedua Gus Maki Ali Ruci atau Ali. Nah,
ternyata itu paslon 1 Ipuk Mujiono ini sudah terburu-buru mengumumkan atau mendeklarasikan kemenangan hanya mendasarkan quick count. Nah, padahal teman-teman KPU ini kan masih bekerja dan sampai hari ketiga belum kelar penghitungannya. Tapi ternyata mereka sudah merasa menang. Kalau menurut Bung Andi, deklarasi pemenangan hanya mendasarkan pada quick count ini gimana ini? Ya, memang kalau kita lihat dari perolehan suara sementara antara kedua paslon, sayangnya tidak ada ke paslon ketiga, Bung Denny ya, padahal cukup besar itu potensinya sebetulnya. Itu kan perolehan suara sangat tipis ya pemenangannya ya. Jadi hal ini sangat wajar ketika paslon ini mengadakan klaim ya, mengklaim kemenangan, klaimisasi ya. Klaimisasi ya. Jadi karena potensi tingkat pemenangan itu sangatlah tipis. Kemarin hampir melihat dari hasil quick count itu berapa? Sekitar 52,4. 52%. Oh, partisipasi pemilih ya? Bukan, partisipasi ini cuma 56%. Oh, partisipasi 56%. Wah. Dari total 1.350.000-an itu yang mencoblos atau berpartisipasi dalam coblosan itu hanya 56%. Berarti ada sisa kurang lebih 590-an ribu. 500.000 yang tidak menggunakan suaranya ya. Wah, itu kalau seandainya gambar itu ada terpampang dua rival, satu gambar kosong, itu kan juga harus sebetulnya sudah ada muncul itu. Karena akumulasi suara yang katakan golput dan salah pemilih itu cukup besar ya. Itu golput dan suara tidak sah ya. Yang tadi 56% itu menggunakan hak pilih. Ya, 56% sisanya tidak menggunakan, Bung Denny ya. Dari 56% sisanya nggak menggunakan hak suara. Betul. Tapi dari 56 itu masih dipotong antara pemilih ya yang mencoblos, kemudian salah coblos atau tidak sah, dan golput. Betul. Ya berarti kan hampir 500.000 yang tadi Bung Denny katakan itu kan sudah sangat besar untuk menjadi calon ketiga ya. Bung kosong berarti. Nah, kemudian hasil dari quick count yang kemarin kita perhatikan baik di media massa maupun di teman-teman yang merilis dalam pemberitaan, itu tingkat perolehan atau tingkat selisih dari kemenangan sangat tipis ya. Sangat tipis. Ya. Ini kurang lebih 44%, kurang lebih 4%. Nggak sampai 5% lah, 4% sekian lah. Nah, ini kan sebetulnya kan harusnya mereka menunggu secara resmi terhadap, kan masih proses Bung Denny ya. Proses dalam perhitungan KPU mulai dari kotak suara mungkin sampai C1 D plano sampai C1 plano ya. Itu harusnya menunggu suara, menunggu perhitungan resmi. Tetapi karena terjadi pemenangan yang sangat tipis, pasti ini akan menjadi satu perebutan siapa yang memenangkan. Karena apa? Belum kalau ada faktor-faktor hal-hal seperti margin error, kemudian ada ibaratnya ada skema-skema terhadap hal-hal yang sifatnya curang misalnya, faktor X lah, faktor X misalkan. Kemudian ada lagi kemudian input C1, data C1 misalkan. Itu kan juga masih rawan. Artinya margin error dan tingkat faktor-faktor lainnya kan juga kalau seandainya selisih 4% itu kan bisa juga yang dianggap kalah juga bisa mungkin menang juga. Ya, kan? bisa saja itu. Bisa juga itu, bisa seperti itu. Nah, bisa juga sampai hal ini krusial sampai persengketaan atau perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Artinya salah satu dengan bukti-bukti pasti akan membawa dalam hal sengketa pemilu, Bung Denny. Sangat mungkin saja. Tapi kalau saya harap sih kita menunggu resmi daripada hasil penghitungan manual. Ya. Tapi begini, Bung Andi, terburu-burunya Jarwo Banyuwangi nyusu ngumumno menang ya pada hari pencoblosan malamnya. Nah, ini kok ada hal-hal yang ganjel sebelum atau pra pencoblosan. Contoh.
Kalau peraturan KPI itu sebenarnya kan kertas suara atau panggilan untuk mencoblos itu kan harus tuntas H-3. Harus tersosialisasikan, harus sudah terbagikan ya betul. ke desa dan kelurahan ya? Harusnya. Betul. Tapi faktanya itu baru kebanyakan atau mayoritas itu surat panggilan untuk mencoblos itu justru dilakukan tanggal 26. Amin 1. Dan itu kebanyakan juga menurut pengakuan para warga itu nerimanya itu malam. Artinya hari Selasa malam. Waktunya juga nggak ada. Betul. Sehingga dengan demikian banyak sekali orang-orang yang nggak tahu, nggak sempat gitu loh, karena suratnya nggak nyampe, nggak diterima. Betul. Nah, ini yang mengurangi untuk partisipasi masyarakat dalam mencoblos. Nah, kira-kira menurut Bung Andi, ada nggak hubungan antara kesusunya paslon 1 mengumumkan pemenangan yang mendasarkan quick count dengan regulasi bahwa surat panggilan itu baru disampaikan tanggal 26 atau H-1 malam hari? Bisa juga Bung Dene, mungkin ada hal-hal potensi yang katakan dihembuskan ini, ada hal-hal yang sifatnya skema dalam strategi pemenangan, apalagi petahana juga dibilang juga yang menyelenggarakan ya, masih pemerintah yang menyelenggarakan, karena petahana juga menyalonkan sebagai calon bupati. Bisa juga ini juga skema strategi juga itu kan, bagaimana ketika partisipasi masyarakat dibuat tidak mengetahui, tidak tahu kalau dirinya menjadi daftar calon pemilih. Itu juga bisa menjadi skema strategi pemenangan. Ketika kantong-kantong itu ternyata isinya calon pemilihnya adalah rivalitas gitu itu mungkin juga potensi dibuat seperti itu juga bisa juga. Tapi yang perlu kita diskusikan Bung Dani sebetulnya, ini kan petahana didukung oleh 16 partai besar. Sedangkan rivalitas ibadah pendatang baru untuk melawan petahana itu hanya didukung satu ya, satu partai dan satu partai non parlemen. Satu non parlemen itu kan di injury time ketika parliamentary threshold berubah ya Pak. Berubah ya. 20% menjadi 6 sampai 7,5% itu Bung Dani. Nah, hal ini kan juga menjadi pertanyaan terhadap legitimasi. Demikian besar sumber daya yang mendukung untuk petahana. Kemudian rivalitas yang hanya satu partai dan satu partai yang tidak mewakili, itu kan juga menjadi pertanyaan. Kenapa yang besar kok bisa katakan hampir sama perolehannya? Padahal survei sebelumnya mengatakan petahana yang didukung oleh 16 partai besar itu mendapatkan perolehan suara hampir di atas 70% katakan ya. Dan yang rivalitas pendatang memperoleh cuma 20 sekian persen katanya. Nah, ketika terjadi quick count yang belum diumumkan hasil resmi dari perhitungan KPU, ternyata perolehan itu hampir seimbang kan? Hampir seimbang. Padahal petahana ini kan punya sumber daya yang cukup besar. Betul. Birokrasi juga masih petahana. Kemudian sumber daya APBD yang bisa distrategikan, bahkan isu-isu yang berembus kemarin bulan ya, masalah katakan ada mobilisasi APBD untuk menskemakan pembiayaan isu-isu pemenangan itu kan, pemborongan proyek dengan Icon seperti kemarin itu kan isu-isu yang kemarin sempat berkembang juga mungkin ya untuk pembiayaan. Tetapi ketika diumumkan quick count-nya ternyata perolehannya yang berseimbang. Ini ada apa? Apakah legitimasi masyarakat kalau seandainya menang petahana? Bayangkan Bro Dani, cuma 25% dari warga Banyuwangi partisipasinya cuma 20%. Dia mendapatkan legitimasi hanya 25% dari masyarakat Banyuwangi untuk mempertahankan kursinya itu, untuk menjalankan roda ke depan. Ini kan kita akan melihat bagaimana tren ke depannya dengan legitimasi seperti itu. Berarti 25% itu dikalkulasikan itu dari jumlah DPT 1.350.000-an. Betul. Artinya mereka yang mendukung, katakan siapa yang menang, petahana atau rivalitas yang menang, ini 25% lebih sedikit lah katakan ya. Itu hanya legitimasi seperti itu Bung Dani. Artinya ada aspirasi masyarakat yang tidak tertampung dalam keterwakilan calon pemimpin yang direfleksikan dengan perolehan di atas 40%.
Ini kan harusnya Ironis ya. ironis terhadap demokrasi yang ada di Banyuwangi. Demokrasi yang baik akan menunjang terhadap jalannya pemerintahan yang baik. Kalau seandainya legitimasi hanya 25%, lebih sedikit, berarti mereka yang hanya mendukung katakan pemimpin atau leader yang terpilih, ibaratnya seperempat masyarakat Banyuwangi. Ya. Bagaimana nanti roda-roda pemerintahan, roda birokrasi, roda demokrasi, roda legislasi? Ini kan juga mengkhawatirkan. Mayoritasnya kan tidak mendukung. Mayoritasnya tidak mendukung. Apa legitimate? Trust publik, Bung Dani. Ya. Kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin ini ada masalah di Banyuwangi, Bung Dani. Oke, Bung Andi, kaitannya disebutkan tadi masalah hasil survei ya. Ya. Seminggu sebelumnya itu salah satu survei nasional turun ke Banyuwangi, entah pesanan siapa ini kan. Ya. Awal-awal kan menyebutkan bahwa Paslon 01 Ipuk Mujiono ini di situ dicatatkan 73 sekian persen. Betul. Ya, Survei setelah, salah satu ya, salah satu survei. Ya. survei. Terus Gus Maki atau Ali-Ali itu hanya 22%. Kemudian menjelang injury time itu berubah sekitar 60-an, 60 sekian, ya 60 sekian. Tetapi saat-saat menentukan pasca pencoblosan itu berubah lagi, menurun hanya 52,4%. Bayangkan sekarang dari 73 sekian persen, kemudian turun 60 sekian persen, dan hari hanya itu hanya 52,3%. Tetapi itu pun langsung sontak jadikan dasar untuk mengumumkan pemenangan. Ini kira-kira apakah memang ada skenario untuk penggiringan opini publik bahwa seolah-olah memang yang menang adalah Paslon 01 Ipuk Mujiono, atau bagaimana menurut Bung Andi? Ya, jadi ini merupakan skema atau strategi dalam hal mempengaruhi mental publik ya. Seolah-olah salah satu mendapat dukungan besar dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi yang lain untuk mendukung. Biasanya seperti itu. Tapi ketika real daripada dukungan itu berubah dan signifikan, berarti kan ini kan juga apa satu strategi sebetulnya ya. Dan ini tidak berhenti. Setelah lepas ini kan buktinya juga apa kriminalisasi terhadap pemenang siapa yang terpilih ini kan juga masih berjalan bukan nih. Untuk klaimnya itu maksud Bung Andi dengan mengumumkan pemenangan itu ada regulasi-regulasinya mengikuti seolah untuk penguatan bahwa memang seolah-olah Paslon 01 itu menang dari awal sampai terakhir nyambung. Urusannya nyambung semua gitu kan. Nah, itu kan biasa dilakukan dalam strategi incumbent atau strategi yang mereka seolah-olah dukungannya besar, tapi ternyata realitasnya gembos istilahnya Bung Dani. Ternyata perolehannya kok jauh dari ekspektasi. Dan ini kan masih terus. Ketika dia mengklaim dengan selisih suara 4-5%, ini kan juga nantinya akan bermasalah. Ketika nantinya, ini juga bahayanya gini Bung Dani, jangan sampai terjadi provokasi, sifatnya provokasi antara pendukung A dan pendukung B dengan klaim seolah-olah tidak siap kalah dan tidak siap menang. Ini menjadi provokasi yang dapat menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Itu juga bisa seperti itu masalahnya. Tapi saya mungkin bisa dihindari lah ketika nanti kita menunggu hasil pemilu, ketika ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan. Juga ada ranah-ranah formal yang dapat gugat-menggugat atau dibawa ke ranah peradilan, Bung Dani. Saya rasa masyarakat juga butuh kedewasaan berpikir seperti itu. Jangan sampai skema strategi antara kedua paslon ini sampai ke akar rumput, sampai ke pendukung, kemudian terjadi friksi dengan masyarakat dengan klaim-klaim seperti itu. Saya rasa menunggu pengumuman resmi dari pihak KPU, Bung Dani. Tapi gini, Bu Andi, saya teringat dengan Pilpres pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dulu waktu itu beberapa survei, bukan satu loh ya, beberapa survei itu menyatakan bahwa pemenangnya Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian mengumumkan pemenangannya itu. Betul. Tapi faktanya berikutnya ternyata terbalik. Yang menang Pak Jokowi. Mungkin nggak hal ini terjadi di Banyuwangi? Ya, kalau secara kancah nasional kemarin kan kita mengikuti kita mengikuti sampai akhirnya Prabowo juga terpilih menjadi presiden. Artinya ada mentalitas terbelah di tengah masyarakat. Seolah-olah
kita punya pemimpin tapi di akar rumput di masyarakat belum selesai. Ya. Bahkan di tingkat keluarga sempat ada isu ibaratnya istrinya pendukung siapa, suaminya pendukung siapa, terjadi perpisahan. Ya. Sampai seperti itu. Isunya kan sampai terjadi perceraian dan segala macam karena karena pesta demokrasi ini. Saya harap dengan hal-hal seperti ini juga masyarakat butuh kedewasaan berpikir, tidak terbawa terhadap hal-hal yang sifatnya strategi pemenangan seperti itu. Tapi yang perlu diingat itu sebetulnya bagaimana 5 tahun mendatang Ya. terjadi perubahan di Banyuwangi atau tidak. Dengan kita melihat katakan ritmenya mulai Abdullah Azwar Anas 2 periode, kemudian dilanjutkan periode yang kemarin adalah periode masa pemerintahan Bu Ibu. Ini udah katakan ini dinasti lah ya, katakan dari suaminya ke istrinya. Itu udah 3 periode, 15 tahun. Signifikan tidak terhadap arah pembangunan di Banyuwangi. Kalau saya dengar, ya ini mungkin ya bisa dianggap perspektif subjektif, tapi juga perspektif objektif. Nyatanya, kalau lihat di Perliman, seharusnya wajah kota sentra itu berubah. Kalau ibaratnya pemimpin yang benar-benar mempunyai visioner, itu wajah kota itu kan berubah, Bung Dani. Betul. Apalagi yang sentranya sajalah. Bung Dani pernah mengatakan, Perliman itu lah di foto antara 25 tahun. Zaman kemerdekaan lah. Zaman kemerdekaan sampai sekarang, motonya wajahnya begitu baik cari. Katanya orang Banyuwangi, ya begitu-begitu aja. Artinya tak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan yang signifikan, Bung Dani. Ini kan menjadi hal yang lebih terbaca oleh publik. Ketika 15 tahun masa kepemimpinan atau 3 periode masa kepemimpinan Bupati Anas dan dilanjutkan istrinya, masyarakat itu sebenarnya sudah jenuh, sudah ingin perubahan yang lebih maju lagi. Saya kemarin ke Kabupaten Bogor, Bung Dani, Kabupaten Cibinong, itu luar biasa pembangunannya, Bung Dani. Yang tadinya kota itu miskin, dapat berdampingan antara areal maju dengan areal yang sifatnya katakan UMKM, kemasyarakatan, ekonomi masyarakat, mereka berdampingan. Dan kotanya tertata, dan kotanya ibaratnya tidak perlu rumah bersubsidi lagi. Mereka hanya membutuhkan rumah komersial. Artinya daya belinya sangat tinggi, Bung. Berarti pemberdayaan perekonomian masyarakat berjalan berarti ya? Berjalan. Kenapa? Birokrasinya, pemerintahannya itu menyambut investasi sangat luar biasa. Terbuka ya? Sangat terbuka. Saya kemarin minggu lalu sampai ke Kabupaten Bogor. Di situ saya mendatangi dinas mall MPP ya, sama seperti Banyuwangi. Tidak terlalu mewah seperti Banyuwangi, lebih sederhana dan lebih kecil. Tapi yang namanya services, pelayanan seperti layaknya sebuah bank, Bung Deni. Disambut, diberikan petunjuk, dibantu. Kalau kurang puas datang ke sektor ke dinas sektornya. Ketika saya datang ke dinas sektornya, semua pintunya welcome. Sampai satpamnya mengantar. Semua meja itu pelayanannya luar biasa ya. Pelayanannya optimal, Bung Dani. Makanya terjadi kemajuan yang signifikan di daerah Bogor, Cibinong, dan kalau kota Bogornya sudah maju sedemikian pesatnya ya. Sekarang kabupaten-kabupaten itu luar biasa, Bung Dani. Oke, Bang Andi, kita kembali ke tadi yang disebutkan masalah perhitungan masih quick count ya. Ya. Saya mengenal ada teori politik baru. Ya. Teori politik itu namanya teori politik menang cacak, kalah cacak. Ya, oke. Kalau perhitungannya pemenangan itu didasarkan pada quick count atau misal, seperti itu. Namun ketika nanti dilakukan perhitungan manual, terutama biasanya jadi patokan kan C1. Betul. C1. Betul. Terus pakai terbalik dari manual ini. Bayangan Bung Andi ya, analisanya seperti apa itu? Ya bisa jadi, Bung Dani. Artinya siap kalah dan siap menang tadi ya. Kalah cacak menang cacak gitu. Artinya mereka yang sudah dicalonkan ini harus siap menerima seperti itu. Harus disadari bahwa klaim-klaim seperti ini ya janganlah terlalu dini dilakukan, karena begitu nanti ada suatu perubahan ternyata
dia kalah, otomatis kan dia akan membawa dampak buruk di tengah masyarakat. Isu yang digulirkan bahwa mereka apalagi didukung oleh partai-partai besar tadi, kemudian sampai hal-hal ini berdampak mentalitas ke bawah, itu kan sangat tidak diharapkan, Bung Denny. Jadi ya siap kalah dan siap menang itu harapannya mereka harus mempunyai jiwa besar, gitu kan. Artinya bisa saja sekarang mengadakan klaim pemenangan, nyatanya begitu pemasukan atau perhitungan resmi dari KPU ternyata itu berbalik. Nah, begini Bung Andi, saya itu nggak bisa membayangkan. Saya minum lagi, Bu Denny. Oh, oke, diseruput lagi. Yang penting itu kopi acrak, biar tambah penyar ya. Kopi acak tambah penyar. Jadi ya, saya itu malah membayangkan begini. Analisa Bung Andi ternyata nanti fakta hasilnya terbalik. Iya. Saya teringat dengan bahasannya orang kampung Aclak, Bung Andi. Apa itu, Bung Denny? Bahasannya begini. Kalau soabyang dinggo kemuli cuplis, tikar merah digunakan untuk selimutnya cuplis. Ya. Awali rumongso menang, tiba imburine kepelis. Nah, awalnya merasa menang, ternyata tertipu. Kecele. Nah, saya yang khawatirkan seperti itu. Karena apa ya? Karena walaupun itu dari mana itu, Denny? Oh, itu murni dari kampung Acrak itu. Itu bahasa kampung Acrak. Jadi wong di depan tuh berharap begitu yakin menang dengan skenario-nya yang begitu sempurna. Suatu misal nanti semuanya ternyata dikalahkan. Karena begini. Hitam di atas kertas, kalau kita berpatokan kepada 16 pendukung, ya, 16 partai pendukung, ya, 16 partai pendukung. Loh, ini kan luar biasa, Bung Andi. Sumber daya besar. Harusnya kan 99% kan menang. Seharusnya. Iya kan? Seharusnya kan ini cuman katakan 10% lah ya. 1% takdir. Tapi faktanya ternyata dukungan 16 partai yang begitu besar itu tidak mengakar di akar rumput. Betul. Nah, buktinya apa? Hitungannya kalau cuma 52% versi quick count, itu kan masing-masing partai dari 16 partai itu hanya menyumbang masing-masing 1%-nya. Betul. Begitu kan? Betul. Jadi selebihnya ya simpatisan. Betul. Ada di sini nggak bergerak. Sementara paslon 02 itu hanya satu partai didukung satu partai non parlemen. Betul. Itu justru bisa mengagetkan gitu. Betul. Satu lagi Bung Andi harus diingat, paslon 01 itu harus dihitung sudah berkuasa 3 periode. Betul. Harusnya semua terkuasai. Betul. Dan pembangunan Persnya Punyati hanya didukung. Faktanya kan hanya 25%. Yang terbesar tidak mendukung. Legitimitnya yang nggak ada. Masyarakat hanya 20% tadi. Jika memang nanti terjadi, Bung Andi, kira-kira dampak apa yang akan timbul, Bung Andi? Bung Denny, tingkat majunya satu daerah itu adalah tingkat trust, kepercayaan publik kepada masyarakat terhadap leader yang terpilih, Bung Denny. Sekarang leader ini diberi trust dalam memimpin daerah itu 25% dari dukungan masyarakat. Belum lagi lapisan masyarakat yang lain. Ada pengusaha, ada UMKM, ada badan usaha menengah, kecil, sedang dan besar misalnya. Itu kan butuh trust mereka itu, Bung Denny. Tapi ketika mereka mendapatkan legitimasi seperti itu, mereka akan ragu, Bung Denny. Ketika ragu, karena apa? Membaca trennya sudah tahu masalahnya. Mereka ini dalam menjalankan roda pemerintahan tren yang dahulu bagaimana ketika legitimasinya ternyata sejalan sama, ternyata kita kan akhirnya apa, periode masa mendatang itu seperti tidak ada harapan. Berarti legitimasi hanya 20% itu berpotensi juga akan terbalik kenyataannya. Bisa juga, Bung Denny. Bisa juga, artinya membalik satu kenyataan. Artinya gini, Bung Denny, kalau kita membacanya tren itu bagaimana grafik kesesuaian, ritme daripada bagaimana grafik itu berjalan. Kalau kita membacanya grafik trennya itu adalah menurun, apa yang dilanjutkan? Apa yang dituntaskan? Ini kan pengaruh selanjutnya. Bayangkan 5 tahun mendatang kita seolah-olah harapannya untuk Banyuwangi lebih maju lagi
akan menghadapi yang sebelumnya kemarin. Ini kan suatu kegampangan luar biasa, Bung Dani. Masyarakat, badan usaha, pelaku-pelaku sektor ekonomi, ini menjadi apa ya? Hengkangnya masyarakat Banyuwangi, hengkangnya investor, hengkangnya orang yang akan ikut memajukan Banyuwangi, merasa tren ini tidak akan berubah. Artinya kalau itu yang terjadi, berarti kepercayaan publik kepada penguasa akan terjadi degradasi apa semacam itu. Bisa juga degradasi yang sebelumnya stuck atau ibaratnya BPL Lumo. Ini bahkan bisa menjadi stagnasi atau menjadi berhenti, tidak ada kemajuan, kita hanya penonton di tengah kemajuan infrastruktur di sekitar Banyuwangi. Kita tidak dapat mendapatkan momentum luar biasa ketika Banyuwangi sebagai ujung timur Pulau Jawa dapat lebih berkembang dan menyamakan terhadap investasi yang ada di wilayah Banten. Posisinya sama. Jawa itu di ujung barat adalah Banten, di wilayah timur adalah Banyuwangi. Masa antara posisi strategis Indonesia, terutama Jawa, tidak memanfaatkan momentum karena apa? Leadershipnya rendah, legitimasinya rendah. Itu yang dikhawatirkan. Oke, Bung Andi, padahal kalau kita lihat Banyuwangi dengan segala potensi yang begitu melimpah luar biasa. Kenapa sih membangun ikon Banyuwangi kota atau jantung kota atau ibu kota aja sampai sekarang ini belum terwujud? Apalagi membangun kota-kota serupa atau kota-kota kecil di 25 kecamatan atau perwakilan di semacam dapil ya, semacam dapil. Bung Dani, ketika kota itu katakan sudah penuh investasi, kota saja ya, bukan ibaratnya kalau kecamatan saja sebagai sentra kota, itu akan berkembang kota-kota yang lain menyamai dengan kota utama. Situ Bondo saja mempunyai second city, Bung Dani. Kota kedua dari pengembangan wilayah kota. Banyuwangi ya itu saja, Perliman ya begitu-begitu saja. Sedangkan daerah-daerah lain seperti yang kemarin saya tadi ceritakan, antara kota Bogor dengan wilayah kabupaten itu sudah menjadi metropolitan, dan antara kabupaten pendukungnya dengan kota Bogornya itu sangat luar biasa dampaknya. Ini kotanya saja belum berkembang menjadi kota yang mempunyai ikon, kota yang mempunyai pembangunan ekonomi yang menjadikan perluasan. Apalagi kita berpikir seperti Situbondo atau daerah lain mempunyai second city, mempunyai third city. Karena apa? Kemajuan investasi untuk mendukung ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Itu tidak terjadi masalahnya. Nah, ini dengan kita hubungkan dengan hasil pemilu tadi, apakah ia mampu 5 tahun mendatang menjadi harapan yang tidak hopeless tadi, Bung, tadi di tengah masyarakat dengan legitimasi 25%? Hanya 25%. Ini PR. Ini PR selanjutnya, Bung. Kita harus tetap mensupport, kita harus tetap mengkritisi. 5 tahun ke depan siapapun yang terpilih harus ada perubahan yang signifikan. Pelayanan publik, pelayanan pemerintahan, pelayanan birokrasi, tidak tren seperti yang 3 periode yang lalu. Banyak sumber daya kita hilang, banyak sumber daya kita yang hanya diserahkan orang lain. Bahkan teritorialnya banyak yang hilang berkurang. Ya, kita tahulah, Bung Dani, beberapa isu yang kemarin yang berkembang. Bagaimana kita mempertahankan, kita punya aset di BUM, tapi nyatanya nggak punya aset gitu kan. Ternyata asetnya udah dibelikan. Kita punya izin malah dikasihkan tetangga. Izin dengan bukti-bukti yuridis yang Pak Deni gugat kemarin. Padahal itu bukti yuridis sih, Bung Deni. Ternyata itu diberikan gitu kan. Bahkan Tumpang Pitu sekarang ambrol, dihantam oleh Segara Kidul. Pasti, Bung Dani, tidak adanya partisipasi publik dan mengabaikan partisipasi publik, pasti degradasinya salah satunya apa? Lingkungan, Bung Dani. Betul. Ijen sekarang dengan adanya pembangunan wilayah zona konservasi hutan, juga wilayah sebagai geopark, bayangkan ratifikasinya UNESCO dibabat habis. Ini kan menjadi hal-hal yang tidak bagus. Keserakahan. Memang gini, Bung Andi, saya selalu bilang ke teman-teman, di dunia ini ada 3 kekuatan yang sulit dilawan, yang sulit disadarkan. Menurut kajian dari kitab Kawruh Sakwise Diwara di Kampung Aclat. Jadi ini sangat ironis ya, seperti apa yang terjadi di Banyuwangi saat ini. Sangat ironis. Ya, ini artinya dengan 25% itu sangat mustahil untuk mewujudkan
Banyuwangi berkembang di masa-masa Pasti, Bu Dani. mendatang. Nah, nanti untuk masalah Pantai Bum yang eranya Bupati Anas konon diswakelolakan kepada pihak ketiga. Ya, namun anehnya saat ini Pemda mengklaim ada aset di situ 13,2 ribu hektar. Nyatanya padahal nggak ada. Nyatanya nggak ada lah. Ini menarik ini. Menarik itu. Oke, Bung Andi, Siap. sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan, saran kepada masyarakat. Terutama nih, mulai pertama kok ada deklarasi lebih awal. Ini boleh disebut yang belum jelas kemudian dikatakan menang, boleh disebut ini beronani berarti ini ya. Gitu. Oh, sampai pada apa namanya jaminan 5 tahun mendatang ini seperti apa? Apakah mampu dengan legitimasi hanya 25% ini? Ya, siapapun nantinya terpilih, artinya pemimpin baru ke depan 5 tahun yang akan datang, ataupun diawali dengan siap kalah dan siap menang, itu harusnya membawa perubahan yang signifikan. Banyuwangi yang sedemikian besar terhadap potensi sumber daya alam tidak bisa dikelola oleh pemikir yang tidak intelektual, pemikir yang cuman kerdil pemikirannya, pemikir yang hanya kelasnya kampung, maaf bukan kampung asal tapi hanya kelasnya katakan saya picik lah. Tidak membawa bahwa Banyuwangi ini menyadarkan bahwa Banyuwangi punya potensi yang luar biasa untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya, tapi itu tidak terjadi. Harapannya siapapun yang terpilih menjadi Banyuwangi ke depan membawa perubahan yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat ibaratnya merubah Banyuwangi ini menjadi kota ataupun daerah yang juga selain ramah lingkungan, tapi kemajuannya dapat diraih. Posisi Banyuwangi sebagai strategis antara Jawa yang paling timur, dengan tolnya yang terhubung, dengan transportasi udara yang terhubung, dengan transportasi laut yang terhubung, dengan transportasi kereta api yang terhubung. Momentum ini harusnya menjadi perubahan besar Banyuwangi 5 tahun mendatang. Jangan sampai 5 tahun mendatang ternyata pemimpin yang terpilih tidak membawa dampak apa-apa. Kita membuang waktu 5 tahun ke depan, Bung Dani. Ini yang harus kita kawal, ini yang harus kita tetap kritisi. Jadi jangan sampai 5 tahun hanya menjadikan periode-periode sebelumnya seperti biasanya berjalan tidak ada apa. Adem ayem. Oke pemirsa, itu tadi dari Bung Andi Purnama Kamela sebagai pengamat kebijakan publik. Artinya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau argumentasikan adalah real yang ada di Banyuwangi. Jadi mulai rangkaian pemilu kemarin hingga fakta-fakta pembangunan termasuk pelayanan publik. Hal-hal lainnya akan kita nanti bahas lewat podcast jalanan ala ngobos di Kampung Aclak episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andi. Terima kasih Bung Dani. Ya, kita nyeruput lagi kopinya. Siap. Enak Bung Dani kopi Aclak saya Bung Dani. Kopi Aclak ini, kopi Aclak spesial. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung kesenjarangan tapi kampunge wong cendekiawan